Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adba'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wa ya jumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mencurahkan dan melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga menjauhi dan meninggalkan segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ibadah mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama, mengkaji Al-Qur'an dan sunnah. Ini merupakan salah satu ketaatan, salah satu kewajiban yang paling utama yang dikerjakan seorang muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu sibuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan termasuk sebaik-baik kesibukan di dunia ini adalah orang yang hidupnya sibuk dengan belajar Al-Quran, sibuk belajar ilmu agama, wa 'allamahu, ataupun mereka yang sibuk mengajarkannya. Makanya sebuah karunia yang sangat besar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah kepada kita. Pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita kemudahan, lebih-lebih keistiqomahan untuk selalu belajar ilmu agama. Karena tadi orang yang belajar ilmu agama, orang yang menyibukkan diri dan waktunya untuk belajar ilmu agama, termasuk sebaik-baik kesibukan, termasuk sebaik-baik golongan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan kajian tematik, ya, kajian yang sifatnya sekali pertemuan selesai. Insyaallah pembahasan yang akan kita bahas adalah pembahasan tentang qissatun min qasasil Quran,
yaitu pembahasan tentang salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 3 pembahasan. Jadi di dalam Al-Quran itu secara global itu ada 3 pembahasan besar. Yang pertama, isi daripada Al-Quran itu adalah tauhid. Sepertiga isi Al-Quran itu pembahasannya tentang tauhid. Perintah agar seorang hamba memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sepertiga isi Al-Quran isinya tauhid. Kemudian yang ketiga, wa thuluthuhu al-qisas. Sepertiga yang lainnya isinya kisah, Pak. Makanya Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan baik dari umat-umat terdahulu ataupun kisah-kisah lainnya yang Allah sebutkan dan Allah ceritakan langsung di dalam Al-Quran. Tujuannya agar kita ini bisa menikmati isi Al-Quran itu, dan tidak lain yang paling penting adalah tujuannya supaya kita bisa mengambil hikmah. Makanya kisah itu banyak sekali isinya di dalam Al-Quran, bahkan kata para ulama sepertiga Al-Quran itu pembahasannya tentang kisah cerita. Dan tentu jelas beda kisah-kisah di dalam Al-Quran dengan kisah-kisah yang di luar Al-Quran, apalagi kisah-kisah yang ceritanya mitos atau dongeng rakyat yang tidak diketahui kesahihan dan kebenaran ceritanya. Tapi kalau sudah kisah itu masuk, diceritakan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, tidak diragukan sedikit pun kebenarannya. Sudah pasti benar. Gak mungkin ada tambah-tambahan, gak mungkin ada karangan, benar-benar ada kisahnya itu. Nah, kemudian sepertiga isi Al-Quran yang lain adalah berisi tentang al-ahkam, berisi tentang hukum-hukum Islam. Mulai dari hukum sholat, hukum puasa, syariat ini dan syariat itu semua ya syariat-syariat yang Allah perintahkan itu terdapat di dalam Al-Quran. Sepertiganya berisi tentang al-ahkam, hukum-hukum seputar syariat. Baik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti menunjukkan betapa pentingnya kisah. Sampai-sampai Allah Ta'ala jadikan isi Al-Quran sepertiga isi Al-Quran itu pembahasannya tentang kisah atau cerita. Lah, pada kesempatan malam hari ini, dari sekian banyak kisah atau cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita akan ambil salah satu kisah yang insya Allah akan kita jadikan sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Tidak lain kisah itu berjudul Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Apa itu Ashabul Jannah? Kisah tentang Ashabul Jannah. Ashab itu terjemahnya adalah para pemilik Al-Jannah, para pemilik kebun. Jadi ada sebuah kisah di dalam Al-Quran yang diberi judul oleh para ulama, bahkan judul ini langsung dari Allah. Namanya kisah tentang Ashabul Jannah, Pak. Yaitu kisah tentang mereka orang-orang yang memiliki kebun. Kisah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah bisa kita baca di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam yang awalnya itu bunyinya Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada di juz 29. Di dalam surah Al-Qalam mulai dari ayat 17 sampai ayat 33, cukup panjang kisahnya. Karena dari ayat 17 sampai ayat 33 Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sebuah kisah yang berjudul tentang Ashabul Jannah, para pemilik kebun. Baik, kita akan baca sekaligus kita akan jelaskan dan kita akan berusaha untuk mengambil pelajaran demi pelajaran
dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ini. Baik, kita akan bacakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai dari ayat yang ke-17. Baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang Quraisy, sebagaimana dahulu Allah pernah menguji ashabul jannah. Ashabul jannah, Allah pernah menguji orang-orang yang diberi oleh Allah kebun. Baik, kita akan ketahui dulu siapa ashabul jannah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ahlu tafsir, para ahlu sejarah menyebutkan bahwa ashabul jannah, mereka para pemilik kebun. Namanya ashab ini jamak ya dalam bahasa Arab, Pak. Jamak berarti pemiliknya bukan cuma satu. Kalau pemiliknya satu itu menggunakan lafadz mufrad, sahibul jannah, pemilik kebun, pemilik kebun. Tapi di sini Allah menggunakan kata jamak yang berarti yang punya kebun itu bukan cuma satu orang. Ya, disebutkan Bapak Ibu, ashabul jannah ini adalah mereka min ahlil Yaman. Kisah ashabul jannah ini adalah kisah tentang penduduk Yaman, berasal dari Yaman, negara Yaman sekarang. Ya, tepatnya di sebuah daerah namanya Dzorwan. Ada di Yaman itu namanya sebuah desa Dzorwan. Ya, kurang lebih 30 mil dari ibu kota Yaman sekarang. Ibu kota Yaman kan Son'a. Nah itu ada 30 mil atau 40 kilometer dari ibu kota Son'a itu ada sebuah wilayah, sebuah daerah namanya Dzorwan. Disitulah letak terjadinya kisah ashabul jannah yang Allah ceritakan ini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ashabul jannah itu dijelaskan oleh para ulama, mereka itu adalah 10 atau dalam riwayat 7 anak. Jadi dahulu disebutkan ada seorang bapak, seorang laki-laki yang memiliki 7 anak. Ada yang mengatakan anaknya 10. Dari 10 anak kita ambil yang anaknya 10 saja. Kita ambil riwayat anaknya 10. Dari 10 anak ini Bapak Ibu, semuanya laki-laki. Ya, dari 10 anak ini ketika bapaknya meninggal, disebutkan bapaknya ini adalah seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya siapa. Yang jelas seorang bapak ini diberi oleh Allah Ta'ala kelapangan harta yang luar biasa. Dan dahulunya bapak ini orang yang biasa, bukan orang yang mampu. Tapi karena bapak ini adalah orang yang sangat pandai dalam mengelola hartanya, sehingga Allah Ta'ala jadikan bapak ini usahanya menjadi maju. Disebutkan dalam riwayat bapak ini adalah orang yang setiap kali hasil kerja kerasnya, karena di daerah itu kebanyakan pekerja itu terdiri dari kalangan petani. Orang yang ngelola tanah, tanaman baik kebun ataupun sawah. Tapi lebih kepada kebun, Pak. Makanya disebut dengan jannah. Dahulunya bapak ini hanya memiliki tanah yang kecil. Tapi dia kelola tanah itu semata-mata mencari keridhaan Allah. Setiap kali datang musim panen, dia kelola hartanya dengan sebaik mungkin. Sepertiga hartanya diambil lagi untuk modal, sepertiga hartanya dia gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, dan sisanya dia infakkan, dia sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena pengelolaannya yang baik, menjadi sebab Allah Ta'ala lancarkan usahanya, Pak. Sehingga seiring berjalannya waktu, semakin banyak, semakin besar tanahnya, semakin banyak kebunnya, dan semakin banyak pula sodakohnya.
Yang tadinya mungkin hanya sodakoh sekian, ya, kemudian semakin Allah lapangkan, semakin banyak juga sodakohnya. Dan ini luar biasa, nggak semua orang bisa begini, Pak. Ada orang yang ketika sedang pas-pasan bisa sedekah, tapi ketika sedang diberi oleh Allah kelapangan, hartanya bertambah, jadi lebih berat untuk sodakoh. Banyak fenomena yang seperti inilah. Bapak ini semakin banyak diberi kelapangan oleh Allah, semakin maju usahanya, semakin banyak kebunnya, semakin banyak pula sodakohnya. Sehingga disebutkan bapak itu atas keberkahan hartanya Allah Ta'ala jadikan termasuk orang yang paling kaya di kota tersebut. Hingga akhirnya Pak, hingga akhirnya Allah Ta'ala menjadikan bapak ini meninggal dunia, wafat dengan meninggalkan 10 putra laki-lakinya. Anaknya 10, makmur hartanya, makmur juga keturunannya. Tapi tidak disebutkan berapa istrinya ya Pak ya, nggak diceritakan. Yang jelas punya anak 10. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari anak yang 10 ini ternyata tidak mewarisi pemikiran bapaknya. Karena nggak setiap bapak yang soleh kemudian pasti punya anak soleh, nggak mesti Pak. Berapa banyak ada nabi yang luar biasa, bahkan rasul, tapi anaknya durhaka, bahkan anaknya kafir. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Bapaknya seorang rasul, tapi Allah Ta'ala jadikan salah satu anaknya tidak diberi hidayah oleh Allah, bahkan istri beliau sendiri. Maka ini pelajaran berharga bahwa hidayah itu mahal harganya, tidak bisa diwariskan. Mau seorang nabi, seorang rasul pun gak bisa, bukan jaminan anaknya bakal baik. Makanya hidayah itu di tangan Allah Pak. Hidayah itu gak bisa dibeli, hidayah itu gak bisa diwariskan. Gak bisa bapaknya soleh mewariskan hidayah kepada anaknya, gak bisa. Maka demikian pula bapak ini, seorang yang dikenal dengan orang soleh, orang yang dermawannya luar biasa, ternyata dari 10 anaknya ini nggak ada yang sama dengan bapaknya kecuali 1 orang. 10 orang anak, nggak ada yang nuruni sifat bapaknya kecuali cuma 1 orang. Sehingga ketika bapaknya ini meninggal, maka sistem perputaran uang dikuasai oleh anak-anaknya. Maka anak-anaknya ini merubah total cara bapaknya ini memutarkan harta. Yang tadinya bapaknya banyak bersedekah, ditutuplah, diberhentikan semua itu, nggak ada lagi sedekah. Yang 1 orang ini sudah berusaha menasehati. Bukankah kalian tahu dahulu bapak itu orang yang biasa-biasa? Kemudian Allah Ta'ala lapangkan hartanya, Allah Ta'ala lapangkan rizkinya sampai sekarang menjadi kaya seperti ini. Tapi 9 anak yang lainnya menolak. Pemikirannya pemikiran pendek Pak. Dan ini banyak terjadi. Kasus yang tadinya orang tuanya dermawan luar biasa, begitu meninggal dunia, hartanya dikuasai anaknya, kedermawanan dan kebaikan orang tua berhenti, tidak diteruskan oleh anak-anaknya. Dan ini terjadi pada kisah Ashabul Jannah. Dari 10 orang, 9 orang itu apa? Menolak. Bahkan 1 orang ini sampai saking protesnya kepada saudara-saudara yang lainnya, sampai dimusuhi. Padahal cuma mengingatkan saudara-saudaranya ini agar bertakwa kepada Allah. Hati-hati, yang diajarkan bapak kita nggak seperti itu. Bapak kita nggak pernah ngajarkan jadi orang pelit. Toh ini harta titipan dari Allah. Apa ruginya kalau kita kembalikan di jalan Allah? Itu, makanya kemudian terjadi cekcok karena jumlah yang orang yang baik ini cuma sedikit, hanya 1 orang, sedangkan 9 saudara yang lainnya ini orang yang nggak mau taat, akhirnya kalahlah yang 1 orang ini. Kemudian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka 9 orang ini yang tadinya sebelum harta itu mereka pegang, tadinya bapaknya ini setiap tahun selalu sedekah. Jangankan setiap tahun Pak, setiap musim panen.
Sehingga Allah Ta'ala jadikan kebun punya bapaknya ini selalu dalam keadaan sempurna panennya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ketika harta itu dipegang, kebun ini dikelola oleh 9 anak yang kikir, yang pelit tadi, Allah Ta'ala tetap jadikan harta, ya, kebun-kebun tadi tumbuh dengan subur. Sekalipun pelit tetap dijadikan oleh Allah subur. Ya, namun anak-anak yang durhaka ini tadi mengira bahwa itu bentuk mereka merasa benar. Mereka merasa benar, loh benar kan? Seandainya yang kita lakukan itu salah, mungkin panen kita nggak sebanyak ini. Nyatanya lihat nih, musim panen tiba, buah-buahan tumbuh dengan banyaknya, melimpahnya, maka mereka merasa kebahilan dan kekikiran mereka itu diridhoi oleh Allah. Hati-hati nih Pak, jangan dikira lapangnya usaha, ya, banyaknya harta itu bentuk Allah ridho dengan kita. Jangan dikira Pak. Bahkan bisa jadi itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu orang yang diberi oleh Allah kelapangan dunia, tapi dia dalam kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Itu namanya istidraj. Ya, dibiarkan oleh Allah seakan-akan biar orang ini nggak dapat hidayah. Maka ini yang terjadi pada ashabul jannah. Mereka mengira ketika musim panen tiba, loh harta nyatanya masih banyak panennya, bahkan lebih banyak dibandingkan panen yang dilakukan oleh bapak kita. Berarti sikap kita ini diridhoi sama Allah. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin dijadikan harta panen ini melimpah. Terus setiap kali musim panen tiba, beberapa kali mereka menutup untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Padahal orang-orang miskin itu setiap tahunnya dahulu ketika bapaknya masih hidup selalu, ya, berharap dari bapak tadi apa? Diberi sodakoh dari hasil-hasil panennya. Tapi ketika dikuasai oleh anaknya, tidak lagi mau bersedekah. Hingga akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada satu waktu ketika menjelang tibanya musim panen, mereka sudah bersumpah dan bersiap-siap untuk tidak mensodakohkan. Tidak boleh sedikit pun ada orang miskin yang dikasih hasil panen. Dan mereka lihat bagaimana kebun-kebunnya ini tampak lebih apa? Tampak lebih sukses, lebih lebih melimpah buah-buahannya, tanaman-tanamannya dibandingkan musim-musim sebelumnya. Makanya mereka dikatakan oleh Allah, la yasrimunnaha musbihin. Ya, dikatakan apa? Mereka bersumpah besok hari mereka akan memanen hasil ladang atau hasil kebun mereka. Sudah siap-siap ini mereka besok mau panen. Karena mereka lihat sudah pada matang, sudah siap panen, dan dilihatnya Masya Allah luar biasa, hasil panennya melimpah. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pada ayat setelahnya, wala yastathnun, dan mereka tidak melakukan pengecualian. Yang dimaksud dengan wala yastathnun itu dua Pak. Yang pertama, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka bilang besok kita panen, pasti panen, nggak pakai insya Allah. Makanya lafaz insya Allah, ya, disebut dengan istisna. Ya, insya Allah, jika Allah berkehendak. Mereka nggak pakai insya Allah, seakan-akan mereka pasti benar-benar akan panen. Makanya ini pelajaran bagi kita Pak, kalau kita punya planning apapun, punya tujuan untuk melakukan apapun, jangan lupa ucapkan insya Allah. Makanya dalam ayat ini mereka kata Allah enggak mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, mereka bertekad untuk tidak memberikan sedikit pun dari hartanya kepada orang-orang miskin. Makanya apa? Wala yastathnun, mereka menutup, ya, mengecualikan bahwa orang-orang miskin sama sekali enggak boleh sedikit pun mengambil
hasil usaha mereka. Subhanallah, pelitnya luar biasa. Ini kan wala yastathnun. Kemudian karena sikap mereka yang seperti itu, sombong, mereka mau melakukan sesuatu nggak melibatkan Allah, nggak mengucapkan insya Allah. Lebih-lebih mereka meniatkan buruk, mereka sama sekali nggak mau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, padahal mereka diberi harta yang melimpah, kekayaan yang luar biasa oleh Allah. Maka Allah pun pada malam itu memberikan peringatan dan teguran kepada mereka. Apa kata Allah? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Maka pada malam harinya ketika mereka sudah hitung-hitungan laba, untungnya nanti sekian, bagi hasilnya sekian, sudah bagi-bagi itu, besok mau panen sudah senang-senang bagi-bagi hasil. Ya kan? Allah Ta'ala jadikan apa Pak? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Allah Ta'ala turunkan pada malam itu apa? Ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Allah turunkan malapetaka menimpa semua kebun mereka. Ketika mereka dalam keadaan tertidur, ditimpa malapetaka Pak. Apa malapetakanya? Ya, dijadikan oleh Allah malapetakanya apa? Menimpa semua kebun mereka malam hari. Ternyata kebun mereka ditimpa bencana. Untung bencananya enggak menimpa mereka, cuman menimpa kebun mereka. Kadang ini menjadi bahan muhasabah bagi kita Pak, ketika malam hari ya kita sedang tidur, kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya diceritakan oleh Allah apa? Afa aminu makarallah, afa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah manusia, penduduk negeri, penduduk desa ketika malam hari merasa aman dari azab Allah, dari murka Allah, padahal mereka sedang dalam keadaan tidur? Dan berapa banyak Pak kita dapati kadang-kadang musibah itu datang pada malam hari. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita agar jangan jadi orang yang merasa aman seakan-akan gak bakal turun azab ataupun teguran dari Allah. Ya, ini terjadi. Allah Ta'ala turunkan azab malapetaka menimpa mereka, menimpa kebun-kebun mereka dalam keadaan mereka sedang tidur. Habis rekapan, habis seneng-seneng, target hasil laba sudah dibagi, mereka tidur, ternyata usaha mereka dijadikan oleh Allah Pak binasa Pak. Bagaimana Allah membinasakan kebun mereka? Diceritakan oleh Allah. Fa'asbahat kassarim. Allah Ta'ala jadikan kebun mereka yang luas itu, dijadikan semua kebunnya kassorim, seperti malam yang gelap gulita. Padahal kita tahu kebunnya itu kebun yang rindang, hijau, ada sungai-sungai yang mengalir di tengah-tengah kebunnya. Luar biasa, kebun milik Ashabul Jannah ini Pak, indahnya luar biasa, hijaunya luar biasa. Tapi pada malam itu Allah Ta'ala jadikan kebun yang indah, kebun yang hijau, penuh tanaman, penuh buah-buahan, ada sungai yang mengalir di tengahnya sehingga menjadikan kebun itu semakin indah. Semuanya dibinasakan oleh Allah sehingga dijadikan tanah-tanah hijau ini menjadi hitam pekat seperti malam yang gelap. Berarti diturunkan oleh Allah petir yang menyambar seluruh kebun itu dan menjadikan kebun itu terbakar ludes. Dan subhanallah Pak, ya tanah itu sampai sekarang kalau kita buka di Google itu, tanah itu hitamnya gak hilang Pak. Hasil apa? Kebakaran yang terjadi di masa itu, padahal masa Ashabul Jannah ini sebelum diutusnya Nabi. Sebagian mengatakan bertepatan dengan Nabi diangkat menjadi Rasul. Makanya surah Al-Qalam itu kan surah Makiyah ya. Surah Makiyah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi dakwah di Mekah. Lah disebutkan dari waktu sekian ribu tahun itu sampai sekarang tanahnya itu masih hitam pekat.
Bahkan ditumbuhi tanaman ini, ditanami tanaman ini, ditanami tanaman itu nggak mau tumbuh. Dan itu masih ada dan disebut sebagai apa? Tanah mati. Karena memang masih ya ya bekas bakarannya itu masih ada. Padahal sudah ribuan tahun loh. Subhanallah. Itu kenapa sampai Allah Ta'ala biarkan seperti itu Pak? Supaya menjadi pelajaran. Ini loh, dahulu pernah ada di sini ya tanah yang diadab oleh Allah. Dijadikan tanah itu terbakar, ludes, gelap sekali, sampai sekarang itu nggak hilang. Biasanya kan yang namanya bekas bakaran, kena hujan berapa kali ya udah bersih. Apalagi sampai ribuan tahun, dan ternyata itu masih sampai sekarang. Bahkan orang-orang setempat menyebutkan berusaha menanam tanaman di tempat itu nggak bisa lagi, nggak pernah tumbuh. Dan itu subhanallah ya, itu pelajaran berharga bagi kita ketika Allah mengadab suatu tempat itu, waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Maka di malam hari itu, lanjut ke cerita, di malam hari itu Allah Ta'ala jadikan tanah itu apa? Hangus. Nggak tersisa satu daun pun nggak ada, satu buah pun nggak ada sedikit pun tersisa. Fa'asbahat kasorim, semuanya jadi gelap, hangus, nggak tersisa sama sekali. Kemudian kata Allah, ya, fatanadaw musbihin, di malam hari Allah Ta'ala jadikan kebakaran menimpa kebun mereka. Di pagi hari sebelum subuh mereka sudah bangun, saling ketok-ketok pintu rumahnya, membangunkan saudaranya. Bangun di pagi hari. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka pun mengatakan apa? Anirdu ala harthikum in kuntum shorimin. Ayo kita berangkat sekarang, mumpung masih gelap, kita berangkat, kita panen sekarang, biar besok pagi orang-orang miskin pada datang, pada mau ngambil sedekah mungkin sudah habis buah-buahannya. Makanya mereka berusaha melakukan makar. Mereka berusaha panennya agak malam, masih gelap, sebelum subuh dipaneni semuanya, biar pagi hari ketika datang orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin datang ke kebun itu, sudah nggak ada yang tersisa. Ternyata keinginan mereka diijabahi oleh Allah, benar. Ya, apa yang mereka pikirkan biar nggak tersisa benar-benar dijadikan oleh Allah, lenyap semuanya. Ketika itu mereka belum sadar. Ya, sampai dikatakan oleh Allah, saking mereka pelitnya ini, fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka keluar rumah, keluar dari desa itu pelan-pelan Pak, jinjit-jinjit kakinya, biar apa? Biar nggak kerungu, biar nggak kedengeran sama tetangga, biar nggak merebeki tetangga. Ya, kalau nanti merebeki tetangga, jalan buat tetangga tahu siapa lewat masih malam-malam. Ya kan, makanya saking pelitnya biar nggak ada orang yang tahu. Ya, mereka ingin panen biar manusia, tetangga-tetangganya, orang-orang nggak pada tahu, mereka mau panen sendiri. Subhanallah. Kemudian dikatakan oleh Allah, alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Di tengah perjalanan nih, mereka masih jelek sekali niatnya ini. Pokoknya kata mereka, Allah ceritakan ini, pokoknya hari ini nggak ada jatah sedikit pun untuk orang miskin, nggak boleh. Subhanallah. Kotor dan jelek sekali niat orang ini, dan betapa serakahnya mereka ini. Sudah mau panen, perjalanan menuju sawah, menuju ladang, menuju kebun, mereka masih ngomong kayak gitu. Pokoknya nggak ada sedikit pun jatah untuk orang miskin, nggak ada, rugi kita. Yang usaha kita kok enak sekali dibagi-bagikan. Nih, ucapan dan pemikiran orang sombong Pak. Seakan-akan rizki itu didapatkan dari usaha dia, sebagaimana Korun. Innama utitu min ilmi indi. Korun ketika dijadikan oleh Allah hartanya banyak, dia sombong, pamer di depan manusia. Sungguh saya diberi kekayaan itu karena saya itu orang yang bekerja keras.
Saya itu orang yang intelek, orang yang pinter, pendidikannya tinggi, makanya saya kaya. Sombongnya luar biasa. Demikian pula ini Pak, ashabul jannah. Ya, kemudian diceritakan oleh Allah, wa ghadau ala haradin qadirin. Diulang sampai 2 kali oleh Allah. Mereka berangkat dengan niatan agar menghalangi orang-orang miskin. Diulang sampai 2 kali oleh Allah ya, sampai 2 ayat. Kemudian falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Ketika 10 orang ini sampai di lokasi kebunnya, sawahnya, ladangnya, mereka bilang gimana? Ladhallun, wah kita salah jalan. Kata Allah, mereka bilang, wah salah jalan. Kebun kita bukan ini, kata mereka. Mereka nggak percaya loh. Kok gelap gitu bahasanya ya? Mungkin karena masih gelap ya, suasana malam masih gelap. Mereka sudah sampai di kebun mereka itu. Loh kok jadi hitam gitu ya? Mereka bilang, oh kita kesasar. Salah kebun, ini kebun siapa nggak tahu. Mereka muter lagi kata Allah ya. Lihat kebun yang biasa mereka ke situ. Kok ternyata Pak, sudah gelap, sudah gosong. Mereka bilang nggak Pak, kita kesasar. Kan nggak mungkin Pak, tanah yang sudah dimiliki puluhan tahun ya, dirawat kok datang ke sawah kesasar, ini kan nggak mungkin. Logikanya kan begitulah. Mereka bilang apa? Kesasar, kita ini apa? Salah jalan. Kemudian kata mereka, bal nahnu mahrumun. Mereka putar-putar ke situ, kok masih sama? Bal nahnu mahrumun. Waduh, kita ini apa? Mahrumun, kita ini apa? Enggak bisa lihat. Mahrumun, pandangan kita kabur. Dicari ya lahan yang seluas itu Pak, disebutkan dalam riwayat. Ada sebagian yang mengatakan lahannya itu seluas 2 farsah. Ada yang mengatakan 2 farsah itu 4.000 meter persegi. Cukup luas. 2 farsah kebunnya itu 4.000 meter Pak. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 2 hektar. Ini riwayat yang lain. Ya kan nggak mungkin ya, tanah seluas itu kok kesasar, salah sawah, itu kan nggak mungkin. Lah mereka muter-muter di situ, mereka cari-cari, waduh kok nggak kelihatan mana kebun kita kemarin pagi tadi siang. Ya masih penuh dengan tanaman-tanaman, lah kok ini semuanya gosong. Semuanya hangus. Barulah orang yang paling pinter di kalangan mereka, orang yang suka ngasih nasihat, mereka bilang, dia bilang apa? Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling bijak, satu saudara yang suka nasihati, dia bilang, bukankah aku tadi pagi sudah nasihati kalian agar kalian itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mensucikan Allah. Hati-hati dengan niat kotor kalian ini. Jangan jadi orang yang pelit, menghalangi manusia dari jalan Allah. Barulah Pak, ketika mereka melihat secara real, dicari kok kebunnya nggak ada, ternyata benar-benar kebun mereka telah gosong. Dinasehati seperti itu oleh saudaranya, mereka pun mengatakan, yang 9 saudaranya pun mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah, sungguh kita semua termasuk orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka ngaku salah, kemudian mereka saling tatap menatap dengan yang lain, saling menyalahkan. Ya, oh saya ngajari pelit yo kue gitu kan. Saling nyalahkan. Yang nyuruh nggak usah ngasih sedekah ya kamu, saling menyalahkan mereka ini. Ribut sendiri setelah tahu tanahnya, kebunnya dibinasakan oleh Allah. Mereka ngaku berbuat dolim, mereka akhirnya saling menyalahkan. Yang punya ide seperti ini siapa? Anak pertama disalahkan, saling menyalahkan pokoknya. Hingga akhirnya dikatakan oleh Allah, mereka pun mengakui kesalahannya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka pun mengatakan, celaka kami ya Allah,
sungguh kami termasuk orang-orang yang melampaui batas selama ini. Mereka baru sadar, Pak. Kemudian dikatakan oleh mereka pun berdoa, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Setelah mereka ngaku salah, dikatakan mereka pun berdoa, asa rabbuna, semoga Allah, semoga Rabb kami memberikan ganti yang lebih baik dibandingkan ujian ini. Inna ila rabbina raghibun, sungguh semua kita nanti akan kembali kepada Allah. Mereka diberi ujian, diberi musibah, ditegur dengan azab, ditegur dengan musibah, mereka sadar, Pak. Mereka telah berbuat salah selama ini. Kemudian Allah Ta'ala tutup dengan kalimat apa? Kadzalikal azab, itulah azab dari Allah. Wala azabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Kata Allah, itulah azab peringatan dari Allah. Sungguh azab di akhirat itu, kata Allah, jauh lebih mengerikan kalau kalian mau mengetahuinya. Akhirnya mereka pun tersadarkan, Pak, ketika diberi teguran oleh Allah. Mereka semua sadar bahwa kekikiran, kebakhilan mereka, tidak mau menginfakkan rezeki yang Allah berikan, mereka nggak mau infakkan di jalan Allah, adalah sesuatu kedurhakaan kepada Allah, sehingga Allah mengazab harta yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun tersadarkan. Makanya ayat ini Allah ceritakan kepada orang-orang Quraisy, agar orang-orang Quraisy itu sadar. Mereka itu diuji oleh Allah, diturunkan kepada mereka nikmat. Apa nikmat yang Allah turunkan kepada mereka? Nikmat diutusnya Nabi di tengah-tengah mereka. Harusnya mereka itu bersyukur diturunkan Nabi, diutus Rasul di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mau bersyukur. Mereka justru apa? Mereka musuhi Nabi ini, mereka caci Rasul ini, bahkan mereka ancam membunuh Nabi ini. Makanya Allah ceritakan Ashabul Jannah ini. Tuh kayak Ashabul Jannah, maksud Allah begitu, kayak Ashabul Jannah itu. Dahulunya mereka diberi nikmat, mereka kufur, mereka membangkang, mereka nggak mau bersedekah. Dikasih oleh Allah Ta'ala peringatan, mereka mau sadar. Maka di situ Allah mengingatkan, hendaknya kalian itu sadar dengan peringatan-peringatan dari Allah. Lah, Bapak Ibu, kaum muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah Ashabul Jannah. Ya, kisah yang Allah Ta'ala ceritakan secara benar di dalam Al-Quran agar menjadi bahan muhasabah bagi kita. Dan di antara hikmah yang bisa kita ambil, dua hal penting, Pak, yang saya ingatkan dari kisah Ashabul Jannah ini. Yang pertama, Pak, hakikat ujian itu tidak mesti dalam bentuk hal-hal yang kita benci. Ujian itu nggak mesti musibah, nggak mesti apa, bencana, nggak mesti, Pak. Bisa jadi harta itu kadang jadi ujian. Makanya Allah Ta'ala katakan, inna balaunahum kama balauna ashabul jannah. Kami berikan ujian kepada Ashabul Jannah. Ujiannya dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Dalam bentuk dikasih harta, itu ujian. Makanya jangan sampai kita berpikir seakan-akan ujian itu diberi sakit, diberi musibah, ya, diberi apa, itu seakan-akan ujian cuman itu saja. Terkadang ujian itu bahkan dalam bentuk hal-hal yang kita senangi. Bahkan, Pak, ujian dalam bentuk hal-hal yang kita senangi itu lebih bahaya dibandingkan ujian dalam bentuk hal-hal yang kita tidak sukai. Berapa banyak ketika kita mendapat musibah kita sadar, ternyata selama ini kita salah, kita akhirnya bertobat kepada Allah. Tapi berapa banyak di antara kita ketika diberi ujian dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk kekayaan, nggak ada yang sadar. Bahkan kebanyakan di antara kita malah ketika diberi ujian semakin membangkang kepada Allah. Makanya inilah kata para ulama, ujian dalam bentuk kelapangan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan ujian dalam bentuk hal-hal yang tidak disukai ataupun dalam bentuk musibah. Dan yang kedua, pelajaran berharga yang bisa kita ambil daripada kisah Ashabul Jannah ini tentang buruknya sikap bakhil dan kikir. Orang yang bakhil itu termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah, Pak. Dan yang paling penting kata Nabi, salasun muhlikat.
Ada 3 perkara yang pelakunya pasti dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, syuhun muto'. Yaitu apa? Orang kikir yang selalu ditaati kekikirannya. Makanya naudzubillahi min dalik, ya, ini terkait buruknya sikap kikir dan bakhil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah karena kebakhilan dan kekikiran kita. Marilah kita sadar, ya, dan selalu ingat bahwa kita ini semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan harta itu semata-mata dari Allah. Maka jangan sampai kita merasa itu semua atas usaha diri kita, kemudian menjadikan kita apa? Ya, kikir dan bakhil dari menginfakkan dan mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu a'lam bissawab, ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas pembahasan dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah yang kita ambil yaitu tentang kisah Ashabul Jannah dalam surah Al-Qalam dari ayat 17 sampai 33. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita semakin bertakwa dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ucapkan jazakumullah khairan jaza. Kami ucapkan sebesar-besarnya, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jamaah kaum muslimin sekalian yang telah memberikan titipan, ya, infak dan sedekahnya dalam bentuk beras kepada para santri kami, yaitu para santri Ma'had Usyaqul Quran, ya. Semoga apa yang jenengan, ya, sedekahkan, ya, diberi oleh Allah taala, diganti oleh Allah taala dengan pahala yang besar dan pahala yang mengalir di sisi Allah, dan semoga Allah ganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang panjenengan semua sedekahkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian pada kesempatan malam hari ini yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang banyak kesalahan, kekurangan dan khilaf tidak lain dari kekurangan diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Kami banyak mohon maaf sebesar-besarnya. Kami banyak-banyak beristighfar dan memohon maaf sebesar-besarnya. Kami cukupkan aqulu qouli hadza wa nastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.